Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesehatan kepada orang tua kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat wabah ini dan kembali kita hidup seperti biasa, belajar seperti biasa dan yang lainnya. Baik anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita akan bahas anwa'ut tauhid, jenis-jenis tauhid. Apa saja jenis tauhid? At-tauhid, sebelum kita bahas jenisnya, definisi dari tauhid itu apa? Apa definisi dari tauhid? At-tauhid huwa ifradullah ta'ala birububiyah wal uluhiyah wa kamali asma'i was sifat. Tauhid itu adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya Allah, dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunggalkan, menjadikan satu Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam kesempurnaan nama dan sifatnya. Apa maksudnya rububiyah? Apa maksudnya uluhiyah dan asma wa sifat? Maka ini yang kita bahas, jenis-jenis dari tauhid. Yaitu jenis tauhid itu ada 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Thayyib. Tauhid rububiyah huwa tauhidullah bi af'alihi. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Contoh perbuatan Allah adalah menciptakan. Itu salah satu perbuatan Allah, menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam, mengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan. Maka ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertauhid dengan tauhid rububiyah, maka kita harus mentauhidkan perbuatan-perbuatan Allah. Artinya hanya Allah yang mencipta. Masalah penciptaan tidak ada selain Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga rezeki. Hanya Allah yang memberikan rezeki, tidak ada yang lain. Kalau seandainya kita menganggap ada selain Allah yang memberikan rezeki, maka berarti kita telah berbuat syirik kepada Allah dalam urusan rububiyahnya. Nah, itu dia. Kemudian tidak ada yang menghidupkan kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang mematikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bertauhid dengan tauhid yang benar ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rububiyah ini kita harus benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai kita jatuh seperti orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang mengingkari rububiyah. Bukan orang musyrik, tapi orang kafir. Seperti orang ateis yang dia mengingkari Allah menciptakan alam semesta. Mereka menganggap tidak ada pencipta di muka bumi ini. Mereka menganggap bumi ini terjadi begitu saja. Nah, ini orang-orang ateis, sehingga mereka mengingkari yang namanya Tuhan. Mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dalam hati kecil mereka sebenarnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kesombongan mereka, karena sifat angkuh mereka mengatakan tidak ada Tuhan di muka bumi ini. Semua terjadi begitu saja. Semua terjadi begitu saja. Nah, ini penyimpangan di dalam tauhid rububiyah. Nah, apa dalilnya? Kalau Allah Subhanahu wa taala yang mencipta,
hanya Allah yang mencipta, tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan semua. Allah katakan di sini, Allah yang menciptakan semuanya. Tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil yang menunjukkan tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalil bahwa Allah yang Maha memberi rezeki. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Hud ayat 6, Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada binatang melata di muka bumi ini, tidak ada satu pun dari binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezekinya. Bayangkan, Allah katakan di dalam Al-Qur'an tersebut, tidak ada satu pun binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Coba kita perhatikan semut yang ada di sarangnya. Berapa jumlah semut yang ada di sarangnya? Ratusan, ribuan, bahkan jutaan jumlah semut yang ada di sarangnya. Tapi siapa yang memberikan mereka rezeki? Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Masing-masing mendapatkan makanan sesuai dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang memberi rezeki di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil bahwa Allah yang mengatur alam semesta ini, mengatur segala urusan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah As-Sajdah ayat 5. Surah As-Sajdah tadi surah Az-Zumar ayat 260, surah Hud ayat 60. Kemudian di dalam surah Sajadah Allah katakan di dalam surah Sajadah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah yang mengutus segala urusan. Dialah yang mengatur segala urusan. Naam. Surah As-Sajdah ayat 5 ya. Surah Sajdah ayat 5. Dialah yang mengatur segala urusan di muka bumi ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kita berjalan, kita bergerak, kita bernafas, semuanya berada di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemauan kita sendiri, tapi ada yang mengatur kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghidupkan dan Allah yang Maha mematikan. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Yunus ayat 56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada dialah kita kembali. Hanya kepada dialah manusia kembali. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghidupkan dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mematikan. Taib yang berikutnya, wa hadan nau qad aqarra bihil kuffar ala zamani Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yadkhuluhum fil Islam. Para ulama mengatakan jenis ini yaitu rububiyah. Ini maknanya rububiyah. Kita mengimani bahwa Allah yang menciptakan, kita beriman kalau Allah yang memberi rezeki, kita beriman kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan manusia, kita beriman kalau Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan ataupun mematikan. Semuanya ini merupakan tauhid rububiyah. Merupakan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala.
Dan jenis ini juga diimani oleh orang-orang kafir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Nah, orang kafir di zaman Nabi juga meyakini Allah itu pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Orang-orang kafir di zaman Nabi mereka beriman dengan ini. Namun tidak membuat mereka menjadi seorang muslim. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Luqman ayat 25, Allah katakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika engkau tanya kepada mereka wahai Muhammad, jika engkau tanya kepada orang-orang kafir itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata orang kafir di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka beriman kalau Allah Subhanahu wa taala itu pencipta. Mereka beriman kalau Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur alam semesta. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan dan yang lainnya. Nah, namun semua keimanan mereka tersebut tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam, karena di dalam Islam bukan itu yang paling dituntut. Tapi apa yang paling dituntut? Uluhiyah. Nah, inilah dia pembagian tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Huwa tauhidullah bi af'alihil ibad allati amarahum biha, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan hamba yang Allah perintahkan. Apa contohnya? Seperti sholat, kita diperintahkan oleh sholat, maka ketika kita sholat ini adalah perbuatan kita, maka tatkala kita sholat harus bertauhid kepada Allah, artinya harus benar-benar Allah saja yang kita sembah. Makanya makna dari tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan atau ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Nah, ini dia, yaitu memalingkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Seperti berdoa. Berdoanya kita itu bukan kepada yang lain, bukan kepada kuburan, bukan kepada patung, bukan kepada yang lain-lain, tapi berdoanya kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah al-khauf, takut. Rasa takut adalah ibadah. Ketika seseorang takut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini ibadah dan dia akan mendapatkan pahala dari rasa takutnya tersebut. Maka janganlah kita berikan rasa takut ini kepada yang lain. Jangan kita berikan takut ini kepada hantu, padahal hantu itu tidak ada. Nah, jadi jangan percaya ucapan-ucapan orang kafir, ucapan-ucapan orang muslim yang jahil yang mengatakan ada hantu ini, ada hantu itu. Tidak. Dan kita tidak boleh takut dengan ini semua. Yang kita takutkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas. Ada takut itu ada dua, yaitu takut tabi'i dan takut ta'abbudi. Takut yang sifatnya tabi'i, tabiat manusia yang memang ada rasa takut, seperti dia takut jatuh dari ketinggian, maka hal-hal seperti ini wajar, tidak mengapa, boleh. Namun takut ta'abbudi ini yaitu ketika dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh. Dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ibadah. Taib. Seperti contoh yang lain apa? Tawakal. Maka tawakal itu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lain. Dan demikian juga isti'anah, minta tolong, isti'adah, minta perlindungan, semua harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia namanya tauhid uluhiyah. Apa dalilnya ini? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukumud'uni astajib lakum. Allah katakan, dan Allah berbicara, Allah berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah kita tersebut, doa kita tersebut hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama.
Dalil yang kedua, seperti firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Kalian jangan takut sama mereka, tapi kalau kalian mau takut, takutlah kepadaku jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar mukmin. Nah, jadi takut di sini maknanya adalah takut ta'abbudi, dan ini hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Baik. Kita lanjut. Wala natawakkal illa 'alallahi, dan tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tawakal termasuk ibadah. Termasuk ibadah, maka ibadah tersebut harus benar-benar dipalingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada yang lainnya. Tidak boleh kepada anaknya, tidak boleh kepada kaum muslimin yang lain yang memiliki yang dia sebagai tokoh, dan tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Walas nasta'in illa billah, dan kita tidak meminta tolong kecuali hanya kepada Allah saja. Ini juga termasuk tauhid ubudiyah atau uluhiyah, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta tolong. Jadi Allah katakan di situ hanya kepada Engkau. Kemudian yang berikutnya, wala nasta'inu illa billah, kita tidak berdoa, kita tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana yang di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Fatihah seperti surah Al-Fatihah di dalam ayat yang kelima, Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Demikian juga isti'adah, yaitu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya diberikan kepada Allah, sebagaimana Allah katakan di dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbnya manusia, Tuhannya seluruh manusia. Wa hadza nau' min at-tauhid huwa alladhi ja'at bihi ar-rusul alaihim salam. Nah, jenis tauhid inilah, yaitu jenis tauhid tauhid uluhiyah inilah yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul. Yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ini seorang rasul agar mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Nah, ini menunjukkan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sudah diberikan syariat mendakwahkan dakwah tauhid. Nah, ini dia. Wa hadza nau' min at-tauhid huwa alladhi ankara al-kuffar qadiman wa haditsan. Jenis tauhid inilah dia yaitu tauhid uluhiyah yang banyak diingkari oleh orang kafir, baik kafir yang dahulu maupun kafir yang ada di zaman sekarang ini. Naam. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Shad ayat 5, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aja'alal alihah ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah dia menjadikan tuhan-tuhan yang lain selain Tuhan yang satu ini, yaitu Allah? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh. Aja'alal alihah ilahan wahidan. Jadi orang kafir mengatakan, apakah Tuhan itu dijadikan satu padahal Tuhan itu banyak. Nah, ini sesuatu yang aneh kata mereka. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang kafir mengingkari monoteis, artinya mengingkari adanya satu Tuhan. Mereka meyakini adanya banyak Tuhan. Baik, ini yang tauhid uluhiyah.
tauhid uluhiyah. Dan disinilah perbedaan kita dengan orang-orang kafir. Yang berikutnya adalah tauhid asma was sifat. Tauhidul asma was sifat. Wa huwal imanu bi kulli ma wurida fil Qur'an al-Karim wal ahadits an-nabawiyyah as-sahihah min asma'illahi wa sifatih allati wusifa biha nafsuh au allati wasafa biha nafsuh wa wasafa biha rasuluh 'alal haqiqah. Tauhid Tauhid asma wa sifat itu adalah mengimani setiap apa yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang sifat yang dia sifatkan untuk dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya, diri tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani atau meyakini setiap apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Ar-Rahman, kemudian As-Sami', kemudian Al-Basir, kemudian Al-Aziz, kemudian Al-Hakim dan yang lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini jenis dari tauhid. Makna dari jenis-jenis dari tauhid dan definisi dari jenis tauhid ini. Taib. Nah, demikian. Kita lanjut. Sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang beruntung. Ciri-ciri orang yang beruntung. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr. Allah katakan, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat di dalam kebenaran, kemudian saling berwasiat di dalam kesabaran. Maka ini sebenarnya bentuk atau ciri-ciri dari orang-orang yang faiz, orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung, yaitu ketika apa? Ketika banyak manusia rugi, sedangkan dia banyak melakukan amalan dan saling menasihati dengan yang lainnya. Maka mereka inilah orang-orang yang beruntung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Asr sampai seterusnya yang kalian semua sudah tahu, dan insyaallah arti-artinya juga kalian sudah memahaminya. Taib. Aqsama Allah taala bil asr. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asar, dengan masa, dengan zaman, bahwa manusia akan berada di dalam kerugian, bahwa manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang yang diberikan 4 sifat ini. Kecuali orang yang diberikan 4 sifat ini. Taib. Apa saja 4 sifat tersebut? Yang pertama, al-iman. Allah memasukkan iman ke dalam dadanya. Dengan keimanan tersebut dia semakin belajar tentang agamanya, Apa yang dimaksud dengan iman di sini, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal para nabi dan mengenal agama Islam. Nah, inilah yang dimaksud dengan mengenal. Inilah yang salah satu dari sifat seorang yang beruntung, yaitu dia punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-amalus salih. Yang kedua itu adalah amal soleh. Kedua adalah amal soleh. Jadi setelah dia punya ilmu, setelah dia belajar, setelah dia mengetahui semua perkara-perkara agama ini, atau dia mengetahui sebagian dari perkara-perkara agama ini, kemudian dia amalkan. Nah, seperti sholat, zakat,
puasa, siam, birrul walidain dan yang lainnya. Nah, taib. Nah, demikian. Kemudian watawasau bil haq. Watawasau bil haq ini apa? Ya, saling berwasiat di dalam kebenaran, saling berwasiat di dalam kebenaran, saling memberikan nasihat kepada yang lain. Saling nasihat di sini bisa banyak, bisa ceramah-ceramah di podium, bisa menjadi khatib di mimbar Jumat, bisa berceramah minimal kepada anak dan keluarga dan yang lainnya. Maka ini bentuk tawasau bil haq. Wa tawasau bil haq, yaitu berdakwah kepada keimanan dan amal saleh. Baik. Dan yang berikutnya, yang terakhir, yang keempat adalah at-tawasi bis sabr, yaitu saling mewasiatkan di dalam kesabaran. Artinya bersabar terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sabr ala fi'il ta'at wa sabr ala inda wuqu'il masaib, yaitu bersabar ketika ada orang-orang yang tidak suka, kan begitu. Setelah dia berilmu, dia beramal, dia nasihati orang lain, ada yang nggak suka sama dia, maka sabar. Nah, sabar dalam perbuatan itu menunjukkan ketaatan seseorang, dan sabar ketika terjadinya musibah menunjukkan ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar ketika dia beribadah, dia sabar menyelesaikan ibadahnya, dia sabar untuk tetap merutinkan ibadahnya. Tapi kalau orang-orang yang hari ini dia bangun malam kemudian tidur, besok harinya dia tidak bangun malam sampai seterusnya, maka ini bukanlah ciri-ciri dari orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu adalah sabar pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar terhadap meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini bentuk sabar. Nah, demikian. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama al-usul as-salasah, yaitu yang pertama berilmu, dia tahu, dia paham, kemudian dia amalkan, kemudian dia dakwahkan kepada orang lain, kemudian setelah itu dia sabar terhadap gangguan ataupun rintangan di dalam dakwah ini. Karena yang namanya menyampaikan kebenaran, berdakwah tentang kebenaran, yaitu watawasau bil haq, pasti ada orang yang tidak suka, pasti ada orang yang tidak suka. Maka di sini harus sabar, dan ini adalah sifat-sifat orang yang beruntung, yang dia punya keimanan, dia punya ilmu, dan dia amalkan ilmu yang dia miliki tersebut. Kemudian dia menasehati orang lain, menyampaikan ceramah kepada orang lain, mendakwahkan orang lain. Kemudian yang terakhir, dia sabar terhadap gangguan-gangguan yang dia tempuh, yang dia dapatkan. Sabar terhadap gangguan yang dia dapatkan, yaitu dengan intimidasi, atau dengan celaan-celaan, atau dengan yang lain-lainnya. Maka hendaknya harus sabar kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar konsisten dalam melakukan sebuah amal, sehingga sifat-sifat orang yang beruntung akan ada pada diri kita. Nah, taib anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya demikian yang bisa kita pelajarin, dan jangan lupa minggu depan di pertemuan kita yang berikutnya insyaallah akan kita adakan pengambilan nilai. Saya akan mengambil nilai, silahkan baca bukunya dari awal sampai terakhir kita belajar. Kemudian nanti setelah itu saya akan berikan pertanyaan dan kumpulkan sendiri, kumpulkan di pertemuan di malam hari itu juga, di hari itu juga, ke WA saya, itu insyaallah
pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan saja dulu belajarnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.